Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Kami informasikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid di Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Kami silakan kepada tamu undangan yang telah hadir di Fakultas Teknik Geologi untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan mode diam pada telepon seluler di dalam ruangan selama upacara berlangsung. Hadirin yang berbahagia, sebelum beranjak pada pelaksanaan prosesi upacara, marilah kita dengarkan pemaparan mitigasi bencana yang akan disampaikan oleh perwakilan Health Safety Environment Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ananda Dimas. Saya sebagai HS Officer yang bertugas pada hari ini akan memimpin jalannya Safety Moment. Safety Moment merupakan briefing singkat mengenai mitigasi bencana yang mungkin terjadi pada area di mana kita tempati dan telah HSE kaji. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa peraturan umum yang mungkin bisa kita patuhi untuk berjalannya acara menjadi lancar. Yang pertama, dilarang merokok agar acara tetap berjalan dengan kondusif. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, mohon ubah ponsel Bapak Ibu sekalian jadi mode getar atau mode silent. Yang ketiga, tidak membuat suara bising. Yang keempat, utamakan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu, kita semua masih berada pada zona pandemi COVID-19. Ada beberapa protokol kesehatan yang mungkin bisa kita patuhi. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan. Yang keempat, hindari menyentuh wajah. Yang kelima, etika batuk dan etika bersin. Ketika batuk atau bersin, Bapak Ibu bisa menggunakan masker atau penutup dengan pergelangan tangan. Lalu selanjutnya, melakukan isolasi mandiri apabila Bapak Ibu sekalian merasa tidak enak badan. Dan yang terakhir, menjaga pola hidup sehat. Berikut merupakan beberapa potensi bencana yang mungkin terjadi pada wilayah area yang kita tempati hari ini. Yang pertama, kebakaran. Kebakaran merupakan suatu reaksi oksidasi ekstermal yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan. Berikut merupakan evakuasi kebakaran. Yang pertama, hentikan segala aktivitas. Yang kedua, tidak panik dan tidak membuat orang lain panik. Yang ketiga, segeralah keluar menuju titik aman atau assembly point. Yang keempat, lindungi hidung. Dan yang kelima, dilarang kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh HS Officer. Potensi bencana yang mungkin terjadi yang kedua merupakan gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Dan berikut merupakan beberapa evakuasi bencana gempa bumi. Yang pertama, hentikan segala aktivitas. Yang kedua, tidak panik dan tidak membuat orang lain panik. Yang ketiga, segeralah keluar menuju tempat aman. Yang keempat, lindungilah kepala dari jatuhan. Apabila Bapak Ibu sekalian tidak bisa keluar akibat gempa bumi yang terjadi, silakan lindungi Bapak Ibu sekalian kepalanya di tempat yang aman seperti di bawah meja atau di sudut ruangan. Dan yang kelima, dilarang kembali kepada gedung sebelum keadaan dinyatakan aman oleh HS Officer. Lalu ini merupakan jalur evakuasi darurat. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di belakang merupakan ada pintu darurat yang bisa kita gunakan apabila keadaan darurat terjadi dan bisa langsung menuju pintu utama untuk keluar menuju titik assembly point. Dan titik assembly point tepat berada di arah utara gedung dekanat yang kita tempati pada saat ini. Lalu yang berikutnya ada jalur evakuasi medis yang terdekat, yaitu di Rumah Sakit AMC Jatinangor Sumedang. Bapak dan Ibu sekalian, berikut merupakan nomor penting yang mungkin bisa Bapak Ibu sekalian catat. Akan kami berikan beberapa detik waktu, kurang lebih 15 detik untuk Bapak Ibu sekalian mencatat nomor penting apabila keadaan darurat terjadi. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Akhir dari kami, safety is not everything, but without safety everything is nothing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, upacara lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi akan segera dimulai. Upacara lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran, Sabtu 10 Desember 2022 di Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Karatagan Pajajaran. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggul hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Mohon pimpinan dan anggota sesi membuka baret. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta bagi arwah para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan dan orang-orang yang berjasa bagi Universitas Pajajaran yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selalu
Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Raihan Yildiray dan Sari Tilawah oleh Saudari Aina Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran membuka upacara lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan ini kami nyatakan upacara lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran dimulai. Sambutan Rektor Universitas Padjadjaran yang akan diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Insinyur Hendarmawan, Master of Science. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Geologi, yang saya hormati para Wakil Dekan, yang saya hormati Ketua Senat Fakultas dan jajaran anggota, yang saya hormati para kepala departemen, yang saya hormati para ketua prodi, yang saya hormati para guru besar Fakultas Teknik Geologi, yang saya hormati para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, serta Bapak Ibu para undangan Fakultas Teknik Geologi. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Rektor dan menugaskan saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran memasuki usia yang ke-15 tahun selama menjadi fakultas, dan bertepatan dengan usia ke-63 tahun sejak berdiri menjadi jurusan. Saya atas nama Rektor Universitas Padjadjaran dan segenap sivitas akademika Universitas Padjadjaran mengucapkan dirgahayu lustrum ketiga untuk Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Saya ucapkan pula apresiasi kepada Profesor Dr. Insinyur Nana Sulaksana MSP, yang merupakan guru besar dari Fakultas Teknik Geologi Unpad dan akan menyampaikan orasi ilmiah pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita di bidang geologi. Saya berharap semoga Fakultas Teknik Geologi bersama dengan Universitas Padjadjaran dapat terus berkembang dan memperluas langkahnya bagi kemajuan bangsa dan negara serta kemaslahatan masyarakat dan mendunia. Saya berharap dalam era transformasi digital ini, semoga Fakultas Teknik Geologi Unpad tetap berkomitmen menjalankan Tridharma perguruan tinggi dengan terus memanfaatkan teknologi digital dalam setiap kegiatan dan aktivitas akademiknya, sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh universitas, yaitu Hybrid University. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Semoga semakin guyub, motekar, dan nanjer. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato upacara lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi oleh Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera
dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 bidang kerjasama. Yang saya hormati para dekan Universitas Padjadjaran yang hadir mengikuti melalui media daring. Yang saya hormati para direktur Universitas Padjadjaran yang juga mengikuti melalui media daring. Yang saya hormati Dekan FTG periode 2007-2011 dan 2011-2015 Profesor Dr. Insinyur Hendar Mawan MSc. Yang saya hormati Dekan FTG periode 2016-2021 Ibu Profesor Dr. Isnania Wardani MT. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Teknik Geologi. Yang saya hormati para guru besar di lingkungan Fakultas Teknik Geologi. Yang saya hormati para wakil dekan, kepala departemen, ketua program studi, para manajer, para ketua unit, kepala pusat studi, para kepala laboratorium, dosen, tenaga kependidikan Universitas Padjadjaran. Yang saya hormati Ketua IKA dan seluruh alumni Fakultas Teknik Geologi. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dharma Wanita Fakultas Teknik Geologi, dan yang saya banggakan Ketua BEM HMG, pengurus unit kegiatan mahasiswa, dan seluruh mahasiswa FTG yang hadir secara luring maupun daring. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya secara terus-menerus kepada kita semua, hingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama secara hibrid pada acara yang membahagiakan ini dalam rangka memperingati lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Dan bersamaan pula dengan Dies Natalis yang ke-63 jurusan Teknik Geologi yang pada kala itu kita ada di bawah Fakultas MIPA. Saya sangat berbahagia dan bersyukur pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama secara luring bertatap muka setelah 2 tahun sebelumnya kita semua menyelenggarakan upacara Dies Natalis secara daring yang mengharuskan kita melakukan pembatasan kontak fisik dikarenakan pandemi COVID-19. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Nana Sulaksana yang telah berkenan pada hari ini untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Hadirin yang berbahagia, pada lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Unpad ini membawa semangat guyub, motekar, dan nanjir yang menjadi tema lustrum FTG pada tahun ini. Guyub, motekar, dan nanjir yang diambil dari bahasa Sunda yang artinya akur, sepaham, kompak, dan motekar artinya kreatif, inovatif, dan nanjer artinya membumbung lurus tinggi ke atas ataupun sukses. Tema ini kami usung sebagai penyemangat bersama bahwa dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan seluruh alumni Fakultas Teknik Geologi Unpad dapat berkolaborasi dan bersinergi secara harmoni. Tema ini juga menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkolaborasi dan menjalin jejaring dengan berbagai mitra, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mewujudkan visi menjadi fakultas yang bereputasi internasional dan bermanfaat untuk masyarakat. Tema tersebut juga memberi semangat kepada kita semua untuk terus kreatif dan inovatif menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat cepat dan dinamis dalam mencapai visi dan misi yang menjadi bagian dari Fakultas Teknik Geologi. Fakultas Teknik Geologi akan terus berkomitmen dalam melakukan inovasi dalam berbagai kegiatan pengajaran maupun kegiatan Tridharma perguruan tinggi lainnya, maupun dalam peningkatan kualitas SDM, baik tenaga dosen maupun tenaga kependidikan. Hadirin yang saya hormati, Fakultas Teknik Geologi pada hari ini menginjak usia yang ke-15 sebagai fakultas. Walaupun sebelumnya kita mengetahui bahwa Fakultas Teknik Geologi telah berusia 63 tahun, di mana pada saat itu kita berada di Fakultas MIPA. Dan sejak tahun 2007,
kita telah berkembang menjadi fakultas yang ke-16 di lingkungan Universitas Padjadjaran. Saat ini, Fakultas Teknik Geologi dipercaya untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan untuk program studi sarjana, program studi magister, dan program studi doktor. Ketiga program studi ini telah menjadi program studi dengan reputasi akademik akreditasi yang sangat membanggakan. Untuk program sarjana telah terakreditasi A dari BAN PT, untuk program magister telah terakreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik, dan program doktor teknik geologi dengan akreditasi A dari BAN PT. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan untuk mengajukan akreditasi program studi doktor teknik geologi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik. Saya mohon doa dari kita semua, semoga berjalan lancar dan memperoleh hasil unggul seperti yang kita harapkan semua. Pada era transformasi teknologi yang sangat cepat ini, dunia pendidikan memiliki tantangan yang sangat besar untuk dapat bertransformasi melalui melakukan penyesuaian dan menerapkan teknologi informasi pada setiap kegiatan akademik. FTG juga terus melakukan adaptasi dan berinovasi dengan kemajuan teknologi informasi pada saat ini untuk mewujudkan Universitas Padjadjaran sebagai hybrid university dan dalam upaya untuk meningkatkan reputasi internasional menjadi world class university. Saat ini, untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan untuk penyelenggaraan kuliah secara hibrid, Fakultas Teknik Geologi telah dilengkapi berbagai sarana prasarana, ruang kuliah, ruang sidang maupun ruang studio serta laboratorium yang telah dilengkapi dengan sarana digital sehingga bisa memfasilitasi kegiatan pembelajaran, riset maupun pengabdian masyarakat dengan berbasis teknologi hybrid. Hadirin yang berbahagia, di usia yang ke-15 ini, peningkatan kualitas SDM manusia juga menjadi perhatian fakultas. Saat ini, Fakultas Teknik Geologi memiliki SDM dosen tetap sebanyak 51 orang, dengan jabatan akademik atau guru besar ataupun profesor sebanyak 7 orang, lektor kepala sebanyak 19 orang, lektor sebanyak 17 orang, dan asisten ahli 8 orang. Fakultas sangat mendorong para dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk meningkatkan karir jabatan akademik menjadi guru besar, lektor ataupun lektor kepala. Fakultas juga terus mendorong para dosen kami untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Dari 20 orang dosen yang masih berpendidikan S2, 14 orang diantaranya saat ini sedang mengikuti studi lanjut S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam mewujudkan visi meningkatkan kualitas pendidikan menjadi berstandar internasional, FTG telah melakukan berbagai pendidikan berbasis luaran atau kurikulum outcome based education untuk semua program studinya. FTG juga terus menjalin kerjasama internasional dan mendorong peningkatan kegiatan mobilitas mahasiswa dan dosen dalam mendukung program MBKM. Di antaranya adalah program magang mahasiswa sarjana di Japan Space System Jepang, program student exchange bagi mahasiswa sarjana dengan Akita University dan Universitas Malaysia Kelantan, program double degree untuk program magister dengan Akita University, dan kerjasama internasional Geological Mapping Symposium dengan Universitas Kelantan Malaysia, serta kegiatan kerjasama yang lainnya. FTG juga menyelenggarakan kegiatan summer program yang menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan secara hibrid yang diikuti oleh lebih dari 150 mahasiswa dari berbagai negara yang mengikuti secara hibrid. Untuk meningkatkan jumlah dosen asing, FTG juga melakukan berbagai kegiatan kerjasama, pertukaran dosen, mengajar sebagai pembimbing maupun menjadi kolaborator riset dan pengabdian masyarakat dengan berbagai institusi di luar negeri. Melalui berbagai kerjasama ini dapat memberikan dampak positif dalam perolehan hibah kerjasama maupun peningkatan jumlah publikasi dan citasi bagi para dosen dan mahasiswa. Hadirin yang membanggakan. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi di dunia usaha, FTG juga mengundang para praktisi untuk hadir mengajar di kampus melalui program praktisi mengajar, baik untuk program sarjana maupun mengisi berbagai kegiatan webinar dan lecture series yang dilakukan secara berkala.
Berbagai perubahan baik dari segi infrastruktur, pendukung maupun fasilitas non-fisik terus dilakukan oleh FTG. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di FTG. Seperti saat ini, FTG telah memiliki 2 gedung akademik untuk kegiatan perkuliahan, laboratorium maupun fasilitas perpustakaan, dan 1 gedung dekanat sebagai gedung administrasi. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, FTG tetap memberikan pelayanan akademik secara optimal, terus-menerus berusaha meningkatkan prestasi dosen dan mahasiswa dengan menyediakan berbagai fasilitas Tridharma, serta layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang juga sudah dilakukan mulai secara digital ataupun melalui layanan online. Semangat ini terus berkarya tidak boleh padam. Kami mengucapkan alhamdulillah atas segala capaian dan prestasi yang telah diraih oleh FTG hingga hari ini di usianya yang ke-15. Ini semua tidak terlepas dari kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berkat usaha-usaha yang telah dilakukan oleh seluruh sivitas akademika, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan dukungan alumni yang sangat luar biasa, serta seluruh mitra FTG, semuanya bersinergi satu sama lain untuk mencapai visi dan misi menuju FTG Unpad yang bermanfaat dan bereputasi internasional. Pada kesempatan ini, saya menghaturkan terima kasih kepada para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pemerintah, dan seluruh para stakeholder yang hadir dan turut membantu dan berkontribusi dalam acara Lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, sehingga semuanya bisa berjalan lancar seperti yang kita hadiri pada pagi hari ini. Demikian ucapan pidato saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan kurikulum vitae oleh Ketua Senat Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nana Sulaksana MSP. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 2 Oktober 1952 dan telah mengabdi di Fakultas Teknik Geologi sebagai dosen tetap sejak 1983. Riwayat pendidikan beliau yaitu menyelesaikan program sarjana pada jurusan geologi di Universitas Padjadjaran pada tahun 1978. Kemudian menyelesaikan program magister di Institut Teknologi Bandung pada bidang ilmu perencanaan wilayah tahun 1987. Dan beliau menyelesaikan pendidikan program doktornya di Universitas Padjadjaran pada bidang ilmu geologi tahun 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Geologi, Sekretaris Jurusan Geologi, Kepala Laboratorium Geomorfologi dan Penginderaan Jauh, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral, Energi, dan Pertambangan Universitas Padjadjaran. Berbagai pengalaman penelitian telah beliau laksanakan di 10 tahun terakhir. Tercatat beliau sudah melaksanakan 9 judul kegiatan penelitian. Beliau juga aktif menulis di jurnal ilmiah dan kegiatan dalam 1 tahun terakhir. Beliau kerap menjadi narasumber di beberapa stasiun TV dan juga merupakan scientific reviewer di Indonesian Journal on Science. Pada tahun 2021, beliau menjadi dosen berkinerja terbaik di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah dengan judul Aplikasi Geomorfologi untuk Pembangunan oleh Profesor Dr. Insinyur Nana Sulaksana MSP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Universitas, Bu Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Warek, Bapak Pimpinan Senat Fakultas Teknik Biologi dan pimpinan fakultas yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul di dalam rangka lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran yang saya beri judul Aplikasi Geomorfologi untuk Pembangunan. Sistematika dari orasi ini saya mulai dengan awal perkembangan ilmu geomorfologi, kemudian bagian 2 adalah tentang teknologi remote sensing, bagian ketiga tentang roadmap penelitian geomorfologi dan penginderaan jauh di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Bagian keempat adalah tentang studi kasus aplikasi geomorfologi yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Dan yang kelima, kesimpulan dan penutup. Hadirin yang berbahagia, bagian pertama tentang perkembangan ilmu geomorfologi. Sudah kita sadari bersama bahwa manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yakni diberikan kemampuan untuk berpikir dan bertanya, serta mencari jawaban atas keinginan tahuannya. Justru karena itulah, maka manusia diangkat menjadi manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai harkat derajat tertinggi dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Disitulah mulai muncul ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasa ingin tahu manusia yang tidak terbatas, tidak terkecuali dengan rasa ingin tahunya terhadap alam sekitarnya yang mereka tempati dan yang merupakan objek pertama manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Sebelum para filsuf lahir, manusia lebih banyak menjawab berbagai fenomena alam dengan mitos, kepercayaan, politeis terhadap dewa-dewi serta legenda. Tidak terkecuali dengan ilmu geomorfologi yang dipertanyakan para filsuf, khususnya di kawasan Delta Nil, tempat pertumbuhan budaya barat mulai berkembang. Tidak kurang dari filsuf Herodotus yang hidup 500 tahun sebelum Masehi, berpendapat bahwa adanya tanah subur di Mesir adalah pemberian dari Sungai Nil yang mengantarkan material untuk pertanian. Pemikiran Herodotus dilengkapi dengan pendapat Aristoteles yang hidup 300 tahun sebelum Masehi, yang tertarik dengan kekeruhan Sungai Nil. Mengapa terjadi demikian? Dan dijawabnya bahwa keruhnya Sungai Nil adalah karena membawa material dari hulu sungai sebagai proses penggerusan di pegunungan. Pemikiran Herodotus dan Aristoteles inilah tiada lain cikal bakal proses erosi sedimentasi yang merupakan salah satu kajian penting dalam bidang ilmu geomorfologi baik secara kualitatif maupun kuantitatif saat ini. Dari pemikiran filsafat ini juga memberikan makna yang mendalam bahwa sungai adalah komponen penting dalam membentuk roman muka bumi. Dari kejadian banjir di Sungai Nil tidak hanya melahirkan dasar-dasar ilmu geomorfologi, tetapi juga kepada bidang ilmu yang lainnya, misalnya luas banjir yang diukur setiap waktu, kemudian akan melahirkan ilmu geometri. Tercipta juga teknologi untuk menghitung banjir yang berupa batu diberi nama nilometer. Filsuf lainnya yang bertanya tentang adanya cangkang binatang laut yang berada di perbukitan sekitar Mesir dan berpendapat bahwa dulunya perbukitan tersebut adalah lautan, sehingga dia menyimpulkan pemikiran yang menarik bahwa bumi tidak diam tetapi bersifat dinamis. Pemikiran inilah yang di dalam konsep geomorfologi modern, bahwa geomorfologi memberikan peran penting dalam menjelaskan tektonik yang berkembang di suatu wilayah. Sehingga saat ini berkembang kajian khusus geomorfologi, yaitu morfotektonik. Strabo 50 tahun sebelum Masehi bertanya, mengapa suatu sungai dengan lainnya berbeda material yang terangkutnya? Jawaban filsuf ini menerangkan tentang luas wilayah sungai yang menentukan jumlah volume material yang diangkut suatu sungai. Luas wilayah sungai inilah yang sekarang dalam ilmu geomorfologi dikembangkan sebagai morfometri daerah aliran sungai. Sementara Seneca yang hidup pada awal Masehi menjelaskan bahwa kekuatan air yang menggerus lembah membentuk bermacam lembah adalah akibat perbedaan daya tahan batuan terhadap air. Dari konsep pemikiran filsafat itulah lahir sekarang ilmu geomorfologi yang menghususkan mempelajari gradien erosi, kemiringan lereng, sehingga terbentuk salah satu kajian penting dalam geomorfologi, yaitu morfometri.
yang selanjutnya dijadikan dasar dalam klasifikasi oleh rekan-rekan dari geodesi maupun teknik sipil untuk kajian rekayasa teknik. Dari gambaran di atas, dapatlah kita ketahui bahwa setelah para filsuf melayangkan pikirannya tentang bentuk bumi, barulah kemudian manusia mulai tertarik dengan yang lebih detail dan lebih mendalam. Jadi apa jenis batuannya? Bagaimana klasifikasi batuannya? Bagaimana susunan dan urutan batuannya? Dari situlah dapat disimpulkan bahwa ilmu geologi, petrologi, stratigrafi, tektonik, dan geologi struktur lahir kemudian. Dapatlah dikatakan bahwa geomorfologi ibarat pintu Pandora untuk membuka ilmu geologi lainnya. Oleh karena itu, di dalam pemetaan geologi yang diajarkan kepada para mahasiswa, sebelum ke lapangan harus sudah mampu membaca dan menafsirkan geomorfologi suatu wilayah dari berbagai data citra maupun DEM. Setelah itu, barulah di lapangan mendalami hal terkait batuan, stratigrafi, struktur, dan seterusnya. Hadirin yang kami hormati, sampailah saya untuk menyampaikan bagian yang kedua. Pada bagian ini saya ingin menyampaikan bahwa akselerasi kemajuan ilmu geomorfologi dan geologi pada umumnya tidaklah terlepas dari kemajuan teknologi di bidang ilmu lainnya, yaitu remote sensing. Yaitu mulai dari pertengahan abad ke-20. Pada waktu yang lampau, penggunaan teknologi remote sensing khususnya potret udara adalah semata-mata untuk kepentingan militer, termasuk pengintaian. Namun secara global, teknologi ini dinyatakan sebagai public domain, artinya boleh dimanfaatkan untuk bidang lainnya, khususnya ilmu kebumian. Tidak kurang dari satu abad manusia yang pada awal tahun 1900-an belajar terbang dengan meloncat dari tebing, ternyata cuma butuh waktu sekitar 60 tahun kemudian, manusia sudah bisa melontarkan satelit ke ruang angkasa. Dan berkat satelit inilah yang dilengkapi dengan sensor penangkap gelombang elektromagnetik, menghasilkan citra satelit dalam berbagai spektrum. Teknologi remote sensing hadir karena perkembangan satelit sebagai wahana, serta teknologi kamera dan teknologi digital. Tetapi dengan kemajuan bidang ilmu lain tersebut, nampak bahwa yang memetik keuntungan adalah ilmu kebumian, khususnya geomorfologi dan geologi. Bagaimana tidak, seorang ahli geomorfologi dapat dengan mudah melihat dalam satu kali pandang, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, daerah seluas wilayah tertentu. Sehingga sebuah gejala geologi yang hanya bisa dilihat di lapangan sangat terbatas dari adanya singkapan. Dengan teknologi ini bisa dilihatnya sekaligus, serta bisa dihubungkan satu gejala dengan gejala geologi dalam waktu yang sama. Keuntungan itulah yang menjadikan kemampuan manusia bertambah luas analisisnya, dengan cara pandang yang disebut sebagai synoptic view. Tidak hanya luasnya, tetapi juga spektrum gelombang yang dilihatnya. Karena kemampuan mata manusia tanpa sensor hanya mampu melihat 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Tetapi dengan teknologi ini, kemajuan mata manusia untuk menangkap gejala alam yang tidak terlihat oleh mata dapat diperluas. Misalnya dengan mempergunakan citra merah infrapanas jauh, maka dengan mudah mata kita mampu memindahkan mana suhu permukaan bumi yang mempunyai anomali dengan wilayah lainnya. Perkembangan selanjutnya geomorfologi sangat terbantu dengan lahirnya teknologi drone yang juga telah kami uji coba di Bandung Timur, dan hasil percobaan ini telah menghasilkan satu buku yang diterbitkan oleh Unpad Press dan ber-ISBN yang berjudul Pemetaan Geomorfologi Perbukitan Vulkanik dengan Media Drone. Akselerasi berikutnya adalah dengan perkembangan teknik informatika dalam membuat berbagai software, menyebabkan interpretasi citra digital dapat dengan lebih cepat dan akurat memberikan hasil interpretasi. Walaupun komputer alami, yaitu otak manusialah yang lebih komprehensif melakukan interpretasi dari citra satelit. Seseorang yang berpengalaman dalam ilmu geologi, hasil interpretasinya akan lebih baik dari hasil komputer. Tetapi untuk pekerjaan klasifikasi kemiringan lereng, menghitung luas das, dan morfometri lainnya, analisis komputer akan lebih baik dan lebih cepat. Perkembangan selanjutnya, maka dengan lebih leluasa, analisis morfometri mendapatkan data melalui analisis citra dengan software komputer. Maka berkembanglah morfometri sebagai ukuran kuantitatif geomorfologi yang dapat diidentifikasi melalui karakteristik ukuran dan elevasi, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, klasifikasi lereng, dan lain sebagainya. Serta identifikasi petunjuk geomorfoik dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu daerah yang luas dengan cepat dan data yang diperlukan dengan mudah dari citra satelit.
Persamaan yang biasa dalam morfometri adalah dari mulai rasio cabang sungai RB yang merupakan hasil perbandingan jumlah segmen sungai orde tertentu dengan jumlah segmen sungai berikutnya. Nilai RB akan menentukan kurang dari 3 atau lebih dari 5 akan menunjukkan indikasi deformasi akibat tektonik. Nilai densitas sungai atau kerapatan pengaliran DD adalah suatu angka indeks yang menunjukkan banyaknya anak sungai di dalam suatu daerah aliran sungai. Nilai indeks kerapatan diperoleh dengan menghitung panjang total aliran sungai dibandingkan dengan total luas daerah aliran sungai. Kerapatan pengaliran menggambarkan kapasitas banyaknya pengaliran yang mengalir pada suatu das yang menggambarkan tektonik suatu wilayah. Rasio kerapatan rendah juga mencerminkan litologi yang permeable. Dalam hal ini dikenal juga tekstur kerapatan sungai yang dibagi menjadi 6 kelas oleh klasifikasi yang dibuatkan oleh Ibu Dr. M. Isqiyah pada tahun 2017 dari Laboratorium Geomorfologi. Meliputi dari sangat halus sampai dengan sangat kasar, setiap kelas mempunyai angka kerapatan pengaliran tertentu. Yang berikutnya adalah sinusitas muka pegunungan, merupakan hasil perbandingan panjang permukaan bumi gunung terhadap panjang lurus muka gunung. Bila SMF mendekati 1, maka akan terjadi peningkatan kelurusan mendekati ideal yang menunjukkan indikasi pengangkatan aktif. Sinusitas yang meningkat mencerminkan kerja pengaliran air atau sungai yang memotong dinding tebing. Klasifikasi aktivitas tektonik berdasarkan sinusitas muka gunung telah diklasifikasikan oleh Durkheim tahun 1986. Rasio perbandingan lebar dan tinggi lembah diperoleh dengan perbandingan lebar lembah dengan ketinggian lembah dari kiri dan kanan serta dasar elevasi lembah. Klasifikasi derajat efektivitas tektonik berdasarkan rasio tinggi dan lebar lembah sungai juga telah dibuatkan klasifikasi oleh Ibu Dr. M. Isqiyah tahun 2017 dari Laboratorium Geomorfologi Universitas Padjadjaran. Nilai asimetri sungai, yaitu perbandingan wilayah cekungan sungai dengan luas total wilayah cekungan sungai. Nilai indeks gradien sungai, kurva hypsometri, faktor simetri topografi, nilai perhitungan rasio pemanjangan lembah sungai, dan lain sebagainya. Itulah sebagian dari geomorfologi kuantitatif yang dikembangkan oleh Laboratorium Geomorfologi dan Penginderaan Jauh Universitas Padjadjaran. Sampailah kita kepada bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini, saya ingin menyampaikan roadmap penelitian aplikasi geomorfologi. Penelitian geomorfologi di Fakultas Teknik Geologi dimulai dari tahun 2000 dengan analisis citra geospasial berbasis SIG, kemudian 2005, 2006, 2009 melakukan penelitian geomorfologi kebencanaan dan mitigasi, tahun 2011 tentang aplikasi geomorfologi untuk pengelolaan lingkungan, dan kemudian pada tahun 2020 melakukan penelitian geomorfologi untuk cekungan Bandung Timur. Selain itu, tim ALG Universitas Padjadjaran di Fakultas Teknik Geologi telah berhasil menghasilkan 15 buku yang diterbitkan oleh Unpad Press. Di antaranya adalah tentang geomorfologi perbukitan daerah Bandung Timur, pemetaan geomorfologi perbukitan vulkanik, geomorfologi dataran tinggi Dieng, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, melalui konten YouTube FTG juga melakukan kepada masyarakat mengedukasi dalam bentuk beberapa media YouTube di channel FTG YouTube. Bagian keempat, kami ingin menyampaikan sedikit studi kasus, ialah tentang apa yang telah kami lakukan untuk eksplorasi panas bumi dengan melakukan penelitian geomorfologi. Telah kami lakukan di daerah penelitian panas bumi Patuha dan Derajat di Jawa Barat, dan beberapa daerah panas bumi di Sumatera, antara lain Dolok Mawara, Sumatera Utara, dan Gunung Rindingan, Lampung. Melalui pemodelan 3D menggunakan microMine software, memperlihatkan visualisasi lineman geomorfologi di permukaan menjadi bidang patahan di bawah permukaan sebagai interpretasi jalur fluida panas bumi naik ke permukaan. Hal ini dibuktikan dengan asosiasi kemunculan manifestasi panas bumi dan sumur produksi yang berpada garis dan tepi patahan yang tampak di permukaan. Melalui aplikasi geomorfologi ini, maka kemudian bisa dilakukan penelitian lanjutannya melalui magnetotelurik, gravity, dan micro-earthquake untuk mendelineasi batas daerah prospek yang lebih pasti. Contoh aplikasi lainnya dari geomorfologi adalah penentuan wilayah longsor di wilayah Cililin dan sekitarnya. Kemudian untuk morfotektonik,
kami juga melakukan penelitian di wilayah Purwakarta dengan kelurusan geomorfologi yang kami lakukan melalui identifikasi citra Landsat dan menghasilkan data-data bahwa berbagai kelongsoran yang terjadi adalah pada garis-garis kelurusan interpretasi itu. Untuk contoh aplikasi kami yang lain adalah tentang kejadian banjir bandang yang melanda fasilitas kesehatan di Garut yang memiliki peralatan sangat mahal akibat Sungai Cimanuk. Analisis geomorfologi menunjukkan ternyata bahwa fasilitas kesehatan yang dibangun tersebut di lahan mendering sungai, tepatnya pada dataran yang biasa. Dalam geomorfologi disebut sebagai dataran limbah banjir. Oleh karena itu, maka fasilitas tersebut harus direlokasi. Contoh berikutnya adalah di dalam penataan tata ruang, kami melakukan pemetaan geomorfologi untuk kawasan pariwisata Pangandaran yang ditampilkan dalam peta geomorfologi hasil interpretasi citra yang dapat secara praktis dan mudah dipahami oleh para ahli planologi. Berikutnya adalah tentang pemetaan zona bahaya gunung api yang hampir 70% ditentukan oleh bentuk geomorfologi gunung api. Lebar lembah, panjang lembah, arah aliran, semuanya dapat dilakukan analisisnya dari citra satelit melalui software Laharjet, sehingga akan lebih efisien dan efektif. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, geomorfologi adalah pintu masuk untuk mempelajari geologi lebih lanjut. Seorang ahli geologi yang melakukan analisis geomorfologi suatu wilayah akan lebih efektif dan efisien dalam rangka inventarisasi data. Yang kedua, interpretasi geomorfologi sangat membantu dalam menyediakan data cepat dan akurat untuk perencanaan wilayah dan kota dibandingkan dengan menunggu proses penelitian geologi yang memerlukan biaya dan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, oleh karena itu peranan geomorfologi untuk berbagai sektor pembangunan, baik terkait kebumian maupun rekayasa sipil dan tata ruang akan lebih meningkat. Yang keempat, untuk mewadahi peningkatan kebutuhan akan informasi geomorfologi yang akan datang, diperlukan pendidikan sarjana geomorfologi dan penginderaan jauh dengan latar belakang geologi sebagai dasar ilmu. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk masa mendatang sebagai pendamping prodi teknik geologi yang sudah ada, mendirikan prodi teknik geologi lain, prodi teknik geomorfologi dan penginderaan jauh yang berada di bawah atap teknik geologi. Pasti dengan kontennya akan berbeda dengan geomorfologi yang di bawah Fakultas Geografi. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan pemikiran saya berbasis pada historis pendidikan geologi di Universitas Padjadjaran, berbeda dengan pendirian pendidikan geologi yang lain, yakni didirikan oleh seorang tentara dan intelektual, yaitu Maijen Profesor Mustopo, dosen Pancasila. Ini mengisyaratkan bahwa pendidikan geologi di Unpad selain pendidikan kegeologian itu juga harus menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai pejuang, serta menanamkan nasionalisme yang tinggi kepada setiap mahasiswanya. Demikian orasi ilmiah untuk lustrum ini. Kami ucapkan selamat lustrum kepada FTG. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian cindera mata kepada Profesor Dr. Insinyur Nana Sulaksana MSP oleh Dekan Fakultas Teknik Geologi. Dimohon untuk maju ke depan panggung. Kepada Profesor Dr. Insinyur Nana Sulaksana MSP dan Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, dipersilakan untuk melakukan foto bersama. Kepada Profesor Dr. Insinyur Nana Sulaksana MSP dan Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, dipersilakan untuk duduk kembali. Ucapan selamat dari pemerintah, mitra, dan industri kepada Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran.
Saya, Letnan Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono MA, selaku Komandan Kodiklat Angkatan Darat, mengucapkan selamat atas lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran tahun 2022. Semoga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran selalu meluluskan geologis-geologis yang handal dan menjadi fakultas yang semakin maju, maslahat, bermanfaat, dan mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Ramdan, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran tahun 2022. Semoga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran senantiasa melahirkan geologis-geologis yang handal dan menjadi fakultas yang semakin maju, maslahat, bermanfaat, dan mendunia. Dari PT Bintang Raya Inti Bumi, baik PT Sumbawa Timur Mining mengucapkan selamat lustrum ketiga FTG Unpad. Kami dari Bintang Raya Inti Bumi, saya PT Sumbawa Timur Mining mengucapkan selamat lustrum ketiga FTG Unpad. Geologi. Selamat siang, saya Reja Rustandi, alumni 2012 dari PT Bintang Raya Inti Bumi, site PT Sumbawa Timur Mining, mengucapkan selamat lustrum ketiga, semoga jaya dan semoga kekeluargaan ini tetap jaya. Jaya, jaya, jaya. Kami dari PT Bintang Raya Inti Bumi mengucapkan selamat lustrum ketiga FTG Unpad Bandung. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.M. Putranto mengucapkan selamat memperingati lustrum 3 Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Semoga para alumni maupun para sivitas akademik Fakultas Teknik Geologi Unpad semakin sukses, semakin jaya, dan bermanfaat untuk kehidupan dalam masyarakat. Terima kasih, salam bangga, dan maju terus untuk Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lustrum FTG yang ketiga, semakin guyup, bermaslahat, dan mendunia. Selamat buat FTG. Kami dari Lab Geologi Teknik Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat lustrum yang ketiga untuk Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Mengucapkan selamat lustrum yang ketiga untuk Fakultas Teknik Geologi Unpad. Geologi. Mengucapkan selamat lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi FTG Guyup Merdeka Najib. Geologi. Fakultas Teknik Geologi Selamat lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Semoga tetap maslahat, bermanfaat, dan mendunia. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak H.M. Umar Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini,
Lustrum yang ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, kami hadir di tempat ini ya Allah. Pada lustrum yang ketiga ini ya Allah. Semuanya dalam rangka kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Karena apa yang ada, apa yang telah kami raih ini ya Allah, semata-mata karena perkenan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, apa yang telah kami lakukan selama ini pada Fakultas Teknik Geologi Unpad ya Allah, usaha kami, kerja keras kami ya Allah, siang malam, semua dengan seluruh pikiran tenaga kami ya Allah. Mohon ya Allah agar dicatat ini sebagai ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Karena kami memikul satu tugas, tanggung jawab yang besar pada pundak kami ya Allah. Menjadikan salah satu bagian dari masyarakat yang diamanahkan kepada kami untuk dididik, untuk bisa tampil maju ke depan, tangguh, mampu bersaing dengan siapapun. Apalagi mereka yang memiliki pikiran buruk kepada bangsa dan negara ini. Anak didik kami mampu tampil ke depan, membela kepentingan bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kekuatan, kemampuan kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa menjadikan mereka mampu bersaing dengan siapapun di negeri ini ya Allah, sehingga mereka bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Mereka menjadi pejuang bangsa dan negara ini dengan keilmuan yang dimiliki. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, musibah yang terjadi selama ini memicu kami ya Allah, Fakultas Teknik Geologi Unpad, untuk dapat semakin berperan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa membuat sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga musibah bisa dihindari, sehingga musibah bisa diminimalisir korbannya, sehingga tidak berlarut-larut musibah itu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Ghafurur Rahim, terhadap kami ya Allah, kami yang menjalani upaya ini ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan ya Allah, hubungan antara sesama kami yang baik ya Allah, tidak terjadi perselisihan di antara kami ya Allah, karena yang namanya perselisihan itu akan melemahkan kami, padahal kami punya tanggung jawab yang besar di negeri ini ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikanlah kesehatan ya Allah kepada kami, sehingga kami bisa maksimal di dalam ibadah kami ini. Dan mohon ya Allah, ibadah kami ini dicatat sebagai amal soleh kami ya Allah di akhirat, sehingga menambah timbangan amal kebaikan kami ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran menutup upacara lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, dengan ini saya nyatakan upacara lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran ditutup dengan ucapan terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Himne Universitas Padjadjaran. Universitas kita Padjadjaran tempat bernaung, bisa bagi masyarakat pembinaan nusa bangsa. Padjadjaran lambang suci, amanat rakyat tercinta, tempat ilmu dan cita, amanat terputar cinta. Dekan beserta anggota prosesi meninggalkan ruang upacara. Dan ku tunjukkan padamu, kan ku buktikan padamu, rasa bangga dan baktiku amanatkan. Jangankan keringatku, darahku ku relakan, guna baktiku padamu Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian upacara lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Kami informasikan kepada tamu undangan dipersilakan untuk melakukan santap siang di ruang Kolokvium 1 dan kami informasikan akan diselenggarakan FPG apresiasi pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat yang berlokasi di lapang tengah Taman Geologi. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.